Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu itu adalah surga bagi kami. Dan kalau Engkau hadir Tuhan, kami percaya perkara-perkara besar pasti terjadi di antara kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Abba ya Bapa. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami butuh pelita itu dari waktu ke waktu agar hidup kami tidak jatuh tersandung. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus 2023 ya. Tepatnya hari ini adalah hari Kamis 31 Agustus 2023 ya. Nah, renungan hari ini kita ambil dari kitab 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 3 dan keempat. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Perhatikan kata kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang baru dirintisnya, yaitu jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, mengapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika?
Nah, karena jemaat di Tesalonika yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka hidup dalam keadaan tidak nyaman. Mengapa? Karena mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat di Tesalonika ini karena percaya kepada Yesus, maka hidupnya tidak enak. Alkitab nggak pernah berjanji kalau kita ikut Yesus, nanti semuanya berjalan mulus, nggak ada masalah dalam kehidupan ini. Tidak, Bapak Ibu sekalian. 15 tahun yang lalu, waktu saya masuk ke kota New York, saya mendapat mimpi daripada Tuhan, dan Tuhan memberitahukan kepada saya apa yang akan saya hadapi di kota New York secara pemetaan di dalam rohani. Yaitu di sini saya akan ketemu dengan yang namanya seks bebas, ya, akan ketemu dengan yang namanya pemberontakan. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dengan orang-orang yang kemudian mengandalkan keuangannya, cinta akan uang, ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, ketika saya menghadapinya, saya harus menghadapinya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sebab bersama dengan Yesus, saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Demikian juga Rasul Paulus, dia berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana cara menghadapi penganiayaan, penindasan, dan hidup yang penuh dengan kesesakan. Nah, saya percaya kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang menyebabkan hati kita sesak dan tidak nyaman, maka itu mari kita lihat langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketika keadaan tidak baik kita itu ngomel, ya, ngomel atau bersungut-sungut. Maka itu Paulus berkata, kami, yaitu Paulus dan teman-temannya yang tidak ada di Tesalonika itu wajib untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kami ini wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Kamu-kamu ini yang ada di Tesalonika ini jangan sampai ngomel ketika mengalami hal yang tidak baik. Karena aku, Paulus, juga sering mengalami keadaan yang tidak baik. Dan kita lihat beberapa surat daripada Rasul Paulus mengatakan pentingnya untuk mengucap syukur. Sebab ketika kita ngomel keadaan yang tidak baik itu, artinya kita tidak mempercayai Allah. Bukan kita kemudian mengucap syukur untuk keadaan yang tidak baik, tetapi ketika mengalami hal yang tidak baik, jaga mulut ini, jangan sampai bersungut-sungut atau ngomel. Yesaya 41 ayat 10 itu dengan jelas berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomel, itu artinya kita nggak percaya akan Tuhan, nggak percaya akan firman-nya. Bahkan kita bisa punya pikiran begini, Tuhan itu ada atau enggak. Itu orang ngomel. Tapi ketika dalam keadaan tidak baik kita bisa tetap mengucap syukur, itu artinya kita percaya bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir itu dia mengontrol segala sesuatunya, ya.
seperti kita sebagai ayah dan ibu atau sebagai orang tua, bagaimana ketika kita menjaga dan mengawasi anak-anak kita. Kalau kita masih ingat ya, ketika anak-anak kita sedang bermain, seolah-olah kita nggak melihatnya, padahal mata kita tertuju kepada anak-anak kita. Ketika dia melakukan suatu hal yang agak berbahaya, kita segera berjaga-jaga, ya kan? Dan kemudian kalau sampai anak kita mengalami apa-apa, kita akan segera menangkapnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dari 1 Korintus pasal 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi ketika ngomel Bapak Ibu sekalian, ini apa yang ditulis dari 1 Korintus 10 ayat 10 mengenai perjalanan orang Israel dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Ketika di padang gurun mengalami hal-hal yang tidak baik, bangsa Israel itu mulai ngomel. Tuhan nggak suka dengan orang yang ngomel. Sehingga orang-orang Israel itu kemudian dibinasakan. Ya, nah iblis itu suka mengintimidasi kita agar supaya kita jadi kecut hati, kita jadi kecil hati, kita jadi tawar hati. Sehingga waktu kemudian kita kecut hati, tawar hati, kecil hati, Bapak Ibu sekalian, itu cenderung membawa kita untuk ngomel. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah, ya, maka Bapak Ibu sekalian, iman kita akan semakin bertambah kuat. Tapi kalau kita mengomel, itu iman kita akan semakin melemah. Ya, kita lihat ada tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana ketika Ayub, Bapak Ibu sekalian, waduh, itu peristiwa yang dialami oleh Ayub, ya, saya bilang amit-amit, jangan sampai kita ya mengalami hal yang seperti ini. Ini adalah doa kami supaya semua jemaat ya itu baik-baik, ya, tidak mengalami hal yang parah seperti Ayub, ya. Ayub ini kan kayaknya orang yang jaya, yang kaya, seperti ya saya sering katakan, no hope become poor, ya kan? Nggak ada harapan dia bisa jadi miskin. Hanya dalam sekejap loh dia jadi miskin, jadi kere. Kemudian anak-anaknya mati semua. Kemudian tiba-tiba tubuhnya itu jadi rusak karena sakit macam-macam, bahkan saking gatalnya dia garuk-garuk tubuhnya dengan beling, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita belajar kisah daripada Ayub, Ayub itu nggak ngomel, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya percaya apa yang terjadi atas kita hari-hari ini nggak separah yang dialami oleh Ayub. Ayo kita terus mengucap syukur kepada Allah yang berdaulat itu, Allah yang mencintai dan mengasihi kita, sehingga iman kita tidak menjadi lemah. Justru ketika kita mengalami kesesakan, mengalami pencobaan, iman kita semakin dikuatkan. Yang kedua, kalau kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga, Bapak Ibu sekalian, itu menyebabkan kita makin mencintai dan makin mengasihi Tuhan. Ya, waktu kita mengucap syukur, rasa-rasanya kita terus semakin kepingin dekat dengan Tuhan. Tapi waktu kita ngomel, itu artinya kita nggak percaya kepada Tuhan, maka kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Ya, setiap kita ngalami masalah yang berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi satu hal yang kita harus percayai, bahwa masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini tidak pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Ya, dan kemudian waktu kita mengucap syukur, itu akan menyebabkan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan jadi tabah
Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin-kemarin, bahwa oleh karena Kristus itu, maka Kristus membawa kita selalu di jalan kemenangannya. Maka itu jangan ada seorang pun di antara kita kemudian ngomel. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami kesesakan, mengalami aniaya, mengalami penindasan, hal-hal yang tidak nyaman, mungkin itu berupa keuangan, mungkin bisa mengenai pekerjaan, mungkin mengenai surat-surat imigrasi, atau mungkin tentang kesehatan, atau bahkan mungkin tentang keluarga dan rumah tangga kita. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur. Ya, bukan mengucap syukur untuk masalahnya, mengucap syukur untuk Tuhan Allah yang mencintai dan mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya melalui Kristus Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang kelima, suatu bukti tentang adanya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saya mau ulangi Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan ini ya, perhatikan. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan ya, oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, maka yang pertama, kita ini di hadapan Allah Bapa, kita ini adalah anaknya ya. Nggak boleh lupa, kita ini adalah anak Allah Bapa di sorga. Yang kedua, oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita itu menjadi milik Tuhan, ya kan? Menjadi milik Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus yang sudah menang dari antara orang mati, Yesus Kristus yang sudah mengalahkan segala penguasa di bumi dan di sorga, Yesus Kristus Tuhan yang megang kunci kerajaan di sorga dan di bumi. Itulah kita menjadi milik Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang kita tidak boleh lupa, karena Yesus Kristus Tuhan, karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, maka tubuh kita itu menjadi tempat kediaman Roh Allah. Jadi kita ini amat sangat spesial, amat sangat istimewa di hadapan Tuhan, ya. Jadi meskipun kita mengalami hal yang tidak baik, ingat akan 3 hal ini ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini sedang menindas kita, Bapak Ibu sekalian, please jangan balas. Nanti Tuhan yang membalas. Ini kan ayatnya udah jelas bilang gitu. Ya kan? Kalau kita yang membalas, kita salah Bapak Ibu sekalian. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menghakimi satu dengan yang lainnya. Ayat yang ketujuh, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, ya, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang menindas kita itu pada dasarnya meskipun dia menyandang gelar profesor, doktor, kabirator, kotor, bocor, ya, mengaku dirinya orang Kristen, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah.
Sebab kalau mereka mengenal Allah, kata ayat yang ke-8, mereka pasti menaati yang namanya firman Tuhan. Ya, ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia, yaitu Tuhan, datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya kita kuat ketika menghadapi ketekanan, menghadapi aniaya, ngadepin yang namanya penindasan, pegang janji Allah. Amin. Waktu kita pegang janji Allah, kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan jadi kuat, ya. Di dalam perumpamaan tentang orang membangun rumah, Yesus bilang orang yang kuat itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Tapi orang yang tidak kuat adalah orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Pada mulanya tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian, mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Tapi ketika badai itu angin, hujan, gempa, ya, macam-macam itu yang datang, itu baru bisa kelihatan orang itu kuat atau tidak, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo pegang terus janji Tuhan dan percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita alami akhirnya, ujung-ujungnya nanti Tuhan yang akan membalasnya buat kita, sehingga kita akan mengalami yang namanya kelegaan. Mazmur 37 ayat 1 dan 2 berkata begini, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita tahu yang namanya Daud, Bapak Ibu sekalian, aduh, Daud ini sangat mempesona hati Tuhan, ya. Dia mengalami hal-hal yang tidak baik itu silih berganti. Tetapi ini yang bisa keluar dari mulutnya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, kepada orang yang curang, kepada orang yang tidak jujur, kepada orang yang tidak berintegritas. Nanti orang-orang ini Tuhan yang akan mengurusnya, ya. Dan Daud tahu hal itu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hari ini kita sudah belajar dua hal ketika kita mengalami penindasan, penganiayaan, kesesakan, hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau untuk kita nggak ngomel, tapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Amin. Yang kedua, Tuhan mau agar supaya kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan pula yang pasti menggenapi firman-Nya. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, kami tahu kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami.
Kami mau serahkan segala hal yang tidak baik yang sedang kami alami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata, kalau kami letih, lesu, dan beban berat, kami datang menyerahkannya semua kepadamu, kami akan mengalami kelegaan. Inilah Tuhan beban kami. Inilah beban jemaat Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kami angkat tangan, minta supaya Engkau turun tangan. Kami angkat tangan, menyerahkan beban ini kepadamu, supaya Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak, kami percaya akan firman-Mu, kami pasti mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.